Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dan Ananda yang berbahagia ya, untuk kesempatan sore hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sudah masuk di room sebanyak 137 partisipan. Dan kabar baiknya adalah seperti yang sudah saya sampaikan, untuk sesi paparan materi ketiga sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber hebat. Mereka adalah para pejuang virtual koordinator ya, guru-guru militan virtual koordinator yang ada di Jawa Barat, yang kiprahnya sudah tidak diragukan lagi, dan mereka juga expert di bidangnya masing-masing. Baik, untuk sesi pertama telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Muhammad Usep Saifuddin. Beliau mengajar di SMK Wira Global. Apa Pak Usep? Wira Informatika Global, Ibu. Oke, iya. Panjangan. Betul, dan beliau ini adalah spesialis flyer designer dari Visi Jabar ya, virtual koordinator Jawa Barat. Dan latar belakang beliau juga memang sesuai, background education-nya sesuai begitu. Jadi beliau sering sekali diminta bantuan untuk membuat flyer, bukan hanya untuk kegiatan virtual koordinator Jawa Barat, tetapi juga pemerintah Provinsi Jawa Barat begitu ya, di Komdik juga beberapa kali. Baik Pak Usep, tanpa berpanjang lebar lagi, untuk sesi yang pertama ini, the time is yours, silahkan untuk memulai materinya. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Dini sebagai Koordinator Wilayah Daerah Jawa Barat ya. Yang saya hormati Ibu Dini, yang saya hormati Ibu Luki, Pak Hendra, dan seluruh peserta, Bapak, Ibu peserta, serta Ananda, PCT, ini di grup 5 dan grup 6 ya. Oke, mohon izin, boleh saya minta akses untuk share screen Ibu? Oke, siap Pak Usep. Baik, terima kasih. Ya, sudah menjadi presenter, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera kita sampaikan untuk kita semua ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini saya mohon izin bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan. Di sini saya berniat untuk sharing ya atau berbagi mengenai materi kreasi, narasi, promosi dan digital flyer. Saya yakin di sini Bapak Ibu beserta Ananda peserta PCT Batch 8 ini ada yang sudah mahir ataupun sudah bisa dalam pembuatan digital flyer. Oke, berikut adalah biodata saya. Nama lengkap saya yaitu Muhammad Usep Saifuddin. Saya lahir di Sukabumi pada tahun 1996. Jadi usia saya baru 24 tahun. Saya bekerja di SMK Wira Informatika Global yang beralamatkan di Kabupaten Sukabumi. Jabatan saya sebagai guru. Jika diperlukan, ada nomor handphone saya, berikut nomor WhatsApp-nya di 085724296388. Mungkin biodata yang saya sampaikan cukup sekian, mungkin tidak terlalu panjang juga ya, karena waktu yang terbatas. Berikutnya akan saya bahas apa sih yang namanya kreasi, narasi, dan promosi. Mungkin jadi pertanyaan ya, kenapa sih ada materi kreasi, narasi, dan promosi? Berikutnya yaitu kreasi adalah suatu bentuk dari seni ya, di mana diperlukan tindakan untuk membuat sesuatu yang bisa menjadi berguna atau menarik untuk dilihat. Jadi kreasi itu adalah bentuk dari seni yang apa fungsinya adalah untuk menarik perhatian audiensi atau publik untuk melihat flyer kita ya. Jadi flyer kita itu harus ada seninya, makanya dibutuhkan yang namanya kreasi seperti itu. Lalu narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah paragraf yang tulisannya itu berisi rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu yang dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Jadi narasi ini adalah
salah satu pengembangan paragraf. Jadi selain adanya kreasi, narasi pun itu diperlukan dalam penyebarluasan sebuah digital flyer. Biasanya flyer yang disebarkan, contohnya yaitu flyer kegiatan yang disebarkan melalui media sosial, biasanya nggak hanya flyernya saja yang disebarluaskan, tapi juga beserta narasinya. Jadi narasi itu adalah pengembangan dari judul atau dari flyer yang disebarluaskan. Itu adalah narasinya. Biasanya ya seperti itu ya, dibutuhkan sebuah narasi yang menarik juga. Berikutnya itu ada promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik calon konsumen atau audiensi ya, ataupun publik untuk membeli, mengkonsumsi atau mengikuti kegiatan yang disebarluaskan. Jadi promosi, kreasi dan narasi adalah salah satu salah satu kesatuan yang harus ada dalam sebuah digital flyer. Oke. Yang berikutnya, dari tadi saya bahas digital flyer. Apa sih digital flyer itu? Digital flyer itu adalah yang lebih sering disebut akrab itu dengan yang namanya selembaran ya. Jadi selembaran yang pada umumnya hanya berisi info atau informasi-informasi secara garis besar karena untuk dibaca secara cepat. Jadi hanya selembaran saja informasinya yang dibaca secara cepat. Tujuannya itu. Lalu menurut penjelasan secara rincinya, flyer adalah lembaran digital yang dibuat secara tunggal atau tidak ada lipatan. Jadi flyer itu yang dibuat secara tunggal, tidak ada lipatan. Kalau ada lipatan itu biasanya disebut dengan yang namanya brosur dan digunakan untuk menarik perhatian publik atau audiensi terhadap sebuah acara, pelayanan, produk ataupun ide. Itu adalah digital flyer. Ada digital flyer, ada digital brosur, ada digital pamflet. Bedanya yaitu kalau flyer itu hanya satu lembaran saja, makanya disebut dengan yang namanya selembaran. Oke. Yang berikutnya, dalam pembuatan digital flyer itu ada program atau aplikasinya. Di antaranya ada program offline, yaitu program yang tidak membutuhkan koneksi internet. Di antaranya ada CorelDRAW, ada Adobe Illustrator, ada Adobe Photoshop. PowerPoint pun tidak menutup kemungkinan untuk membuat sebuah digital flyer itu bisa menggunakan PowerPoint. Kemudian ada Microsoft Paint. Ini membutuhkan kemampuan yang agak yang lebih banyak lagi untuk menguliknya, bahasanya untuk motekar ya, belajar lebih banyak lagi. Karena program ini adalah program offline. Oke. Berikutnya ada program online, yaitu program yang membutuhkan koneksi internet. Di antaranya yaitu adalah ada Easly, kemudian ada Canva, yang berikutnya ada Graphic Designer. Nah, program nanti yang akan kita rekomendasikan di PCT ini yaitu adalah program Canva. Program Canva ini adalah program atau aplikasi yang berbasis open source ya, jadi gratis ya. Hanya saja Canva ini membutuhkan koneksi internet. Jadi Canva ini bisa diakses menggunakan laptop ataupun komputer yang menggunakan koneksi internet. Tapi Canva juga bisa digunakan di smartphone ataupun di gadget ya. Jadi kalau di smartphone ataupun di gadget sudah tersedia aplikasinya gitu. Dengan syarat kita harus memiliki akun Canva-nya. Nanti kita akan bahas untuk akun Canva-nya. Berikutnya ini adalah salah satu tampilan dari aplikasi Canva yang digunakan di komputer ya. Jadi ataupun di laptop ya. Ini menggunakan aplikasi browser. Ini sebelah kiri itu adalah contoh tampilan dari Canva-nya, area kerja Canva-nya, dan yang sebelah kanan itu adalah gambar yang dibuat dari aplikasi Canva. Nah, gambar tersebut nanti akan kita praktekkan di langkah-langkah yang akan nanti kita bahas ya. Oke. Kemudian ini adalah salah satu aplikasi yang berbasis offline ya, yang berbasis tidak membutuhkan koneksi internet. Ini menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, CorelDRAW ini sering saya gunakan dalam pembuatan flyer, baik itu flyer VCT ataupun flyer Seroja ataupun GTC. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis tidak membutuhkan koneksi internet atau offline ya. Oke. Yang berikutnya ini adalah salah satu flyer yang saya buat menggunakan aplikasi CorelDRAW, di antaranya yaitu flyer VCT batch 8 ya, dari mulai flyer untuk rekrutmen instruktur, kemudian flyer untuk grand opening. Ini saya buat menggunakan aplikasi CorelDRAW. Yang berikutnya
Ini adalah flyer dari kegiatan Seroja. Seroja itu adalah Saresehan Online Jabar Juara. Itu Seroja yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Biasanya ba'da sholat Jumat. Itu untuk Seroja. Dan flyer JTC ya, Jabar Teacher Chatter, yang biasanya dilaksanakan pada malam Jumat. Jadi di hari Kamis malam. Nah, flyer ini saya buat menggunakan aplikasi CorelDRAW. Tapi CorelDRAW ini membutuhkan pembelajaran yang agak lama, beda halnya dengan yang namanya Canva ya. Oke. Berikutnya ini masih dari hasil karya flyer yang saya buat juga menggunakan aplikasi CorelDRAW. Ini juga sama. Nah, salah satu syarat dalam pembuatan dalam pembuatan flyer VCT ini diantaranya adalah QR code. Jadi nanti seluruh peserta, Bapak, Ibu ataupun Ananda diharuskan membuat yang namanya QR code. QR code ini berisi tentang link yang digunakan pas saat yang didapatkan dari aplikasi video conference. Misalnya itu ada video adanya, misalnya itu seperti Webex, kemudian dari Zoom ataupun dari Google Meet. Seperti itu. Dan yang berikutnya yang harus ada dalam sebuah flyer itu yaitu shorten link ya, atau pemendekan sebuah link. Biasanya kalau kita menyebarkan link dengan panjang kan susah untuk diketik ulang ya. Jadi kita harus menggunakan yang namanya penyedia layanan shorten link. Sebenarnya nggak hanya Bitly saja, ada banyak pula yang menyediakan untuk pemendekan link. Diantaranya ada gg.gg, ada SID, ada Bitly dan sebagainya. Itu masih banyak lagi ya. Oke. Di sini kita akan coba praktikkan bagaimana cara pembuatan flyer menggunakan aplikasi Canva. Jadi kalau kita menggunakan laptop, kita hanya mengakses saja di www.canva.com. Oke, saya mohon ganti sharing ya. Mohon izin sebentar. Oke, ini adalah tampilan dari Canva. Langkah pertamanya, saya contohin dari awal. Kita masuk ke browser, baik itu menggunakan Google Chrome ataupun menggunakan Mozilla Firefox dan sebagainya. Kita masuk ke google.com, kemudian kita ketikkan di mesin pencarian Canva. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul di bagian hasil searchingnya itu, hasil browsingnya itu. Nanti ada di contohnya ini adalah www.canva.com, kolaborasi dan buat desain ya. Jadi aplikasi Canva ini untuk membuat sebuah desain grafis ya. Kita klik, nanti kita akan masuk ke websitenya Canva. Nah, ini adalah tampilan awal dari Canva. Biasanya kalau kita pengguna awal, saya contohkan saya keluar dari akun Canva-nya, biasanya akan seperti ini. Pas saat kita mengakses Canva awal, karena saya sudah sudah login, nanti kita tinggal login saja, kemudian kita loginnya menggunakan akun Google saja, karena sudah terintegrasi dengan Google. Kita tinggal sign up, nanti sign up menggunakan akun Google. Contohkan saya menggunakan akun Google, kita klik tombol login with Google, atau boleh menggunakan Facebook juga, atau menggunakan sandi Apple ya, jika mempunyai ya. Saya contohkan menggunakan akun Google. Oke. Biasanya kalau awal kita pilih email, nanti ada notifikasi ke email, kemudian kita aktifasi di emailnya, kita buka emailnya, kemudian kita setujui untuk untuk aktivasi aplikasi Canva tersebut. Kemudian kita klik, saya pilih contoh yang ini, akun Gmail saya yang paling atas tadi ya. Nah, maka nanti akan langsung muncul nama kita ya, sesuai email yang kita gunakan. Nah, ini adalah tampilan dari Canva yang berbasis di laptop ya, atau di komputer. Di handphone pun sama, tapi hanya berbeda tampilannya saja. Untuk fiturnya semuanya sama. Di Canva ini ada beberapa fitur yang disediakan oleh Canva, dari mulai yang dianjurkan ya, kita bisa membuat poster dengan template yang disediakan oleh Canva-nya langsung. Ada infografis, ada presentasi, ada daftar riwayat hidup atau CV, kemudian ada logo juga. Ada selembaran. Nah, selembaran ini adalah flyer ya. Jadi kita bisa menggunakan
fitur flyer ini. Jadi kita tinggal pilih selebaran saja, nanti ada template yang disediakan langsung oleh si Canva-nya. Nah, dari mulai kiriman Instagram, jadi kita kalau kita ingin membuat sebuah konten Instagram, kita bisa menggunakan aplikasi Canva juga. Ada brosur yang kelipatan, ada diagram, dokumen A4, dan sebagainya. Jadi masih banyak ya macam-macam desain yang bisa dibuat di aplikasi Canva. Nah, di bagian bawah, bagian Canva ini, bagian tengah ini adalah desain yang pernah kita buat di aplikasi Canva. Ini adalah salah satu desainnya yang pernah saya buat di aplikasi Canva. Jadi kalau kita menginstal Canva di handphone ataupun di laptop, kemudian menggunakan akun Google yang sama, biasanya desain yang tersimpan akan sama. Jadi akan terintegrasi ya gitu. Oke, kita akan contohkan nanti pembuatan flyer yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Ini saya tidak menggunakan template, tapi saya menggunakan pembuatan flyer secara manual. Caranya saya contohin. Di bagian atas pada web browser ini ya, Google ini, di bagian websitenya Canva, ini di tombol atas itu ada tombol buat desain ya. Sebelah sini yang berwarna violet ini, warna ungu. Kemudian kita klik. Karena kita membuat sebuah flyer, berarti kita pilih selembaran. Biasanya sudah ada ukurannya. Selembaran itu ukurannya ukuran A4 kertas. Kalau disentimeterkan 21 dikali 29,7 cm. Jadi kalau kita membuat dengan ukuran milimeter yaitu 210 dikali 297 mm. Atau bisa kita menggunakan ukuran khusus. Masukkan ukurannya dalam bentuk cm 21 dikali 29,7. Kita yang ada saja yang lebih mudah saja, kita pilih selembaran. Maka akan nambah tab baru di bagian atas jika menggunakan komputer ya. Nah, ini adalah area kerja untuk pembuatan flyer. Nah, di bagian atas ini ada beranda. Ini beranda untuk kembali lagi ke bagian ini ya, bagian depan ini. Itu beranda. Kemudian ada menu file yang berisikan tentang buat desain baru, simpan, rewardasi dan sebagainya. Kemudian unduh juga. Nah, itu kemudian ada menu lihat. Ada lihat tampilan gulir dan sebagainya. Ya, ini ada banyak juga untuk menu lihat. Kemudian di bagian sebelah kanan ini, bagian tengah ini adalah title bar ya. Jadi ini untuk judul flyer kita, saya contohkan. Flyer, judulnya flyer VCT batch 8 strip sesi 3 misalkan ya. Ini saya contohkan untuk judul di flyernya. Nanti pas saat tersimpan, di sini akan ada seperti ini. Misalkan flyer VCT batch 8 sesi 3 seperti itu. Nah, kemudian ada menu coba Canva Pro ya. Jadi Canva itu menyediakan layanan berbayar juga. Jadi ada beberapa gambar yang disediakan oleh Canva yang berbayar. Jika kita menggunakan gambar tersebut, kita harus berbayar. Kita harus berlangganan dulu Canva seperti itu. Kemudian ada tombol bagikan juga untuk men-share, untuk membagikan desain yang telah kita buat. Kemudian ada tombol unduh ya, ini untuk mengunduh hasil desain kita nanti. Oke, kemudian ada cetak luas lembaran dan sebagainya. Di bagian kiri ini ada menu-menu. Dari yang pertama ini ada menu template. Template itu adalah desain yang disediakan langsung oleh Canva-nya. Ini adalah selembaran ya, atau flyer-flyer. Kita tinggal pilih contoh template-nya, tinggal kita ubah bagian teks dan gambar-gambarnya itu bisa menggunakan template yang sudah disediakan. Kemudian di menu yang kedua itu ada menu unggahan ya. Jadi ini kita bisa mengunggah sebuah gambar ke Canva ini. Kita bisa unggah media, contohnya seperti ini. Kita klik tombol unggah media. Kemudian ada mulai unggah dari perangkat, dari komputer kita, dari handphone kita. Misalkan kalau menggunakan gadget ya, atau menggunakan smartphone, atau boleh dari Facebook kita, Google Drive, Instagram, ataupun Dropbox. Jadi, Canva menyediakan untuk unggah data dari mulai unggah gambar, video, dan audio. Itu bisa diunggah langsung ke aplikasi Canva. Kemudian di bawah menu unggahan tadi ada menu foto ya. Jadi, Canva juga menyediakan foto-foto di sini, foto yang sudah disediakan langsung oleh Canva-nya. Untuk foto, kita bisa cari sesuai tema yang kita inginkan. Contoh, kita akan mencari tema dari fotonya itu adalah education misalkan. Maka Canva akan menampilkan seluruh gambar yang bertemakan education. Itu seperti itu. Kemudian di bagian menu yang berikutnya,
itu ada menu elemen. Menu elemen ini dari yang pertama terakhir yang kita gunakan, kemudian ada unggulan, ada garis, bentuk, bingkai. Bingkai ini adalah bentuk yang nantinya bisa dimasukkan sebuah gambar. Kalau dalam bahasa CorelDRAW itu power clip. Kalau di Photoshop itu dia disebutnya clipping mask seperti itu. Ini adalah bingkai. Kemudian ada stiker, ada bagan, kisi-kisi, gradien. Kemudian ada dari mulai virus corona yang terbaru. Ini ada gambar-gambarnya. Kemudian ada dedaunan tebal dan sebagainya. Ini ada masih banyak lagi ya. Ke bawahnya masih banyak, tinggal nanti coba-coba saja. Kemudian setelah menu elemen ini ada menu teks. Yang pertama ada tambahkan judul, ada subjudul, ada bagian isi ya. Tapi Canva juga menyediakan teks dengan style yang berbeda-beda langsung disediakan oleh Canva-nya. Tinggal pilih teksnya, kemudian kita tinggal ubah saja teksnya. Kemudian di bagian menu bawahnya itu ada menu musik ya. Jadi kalau kita membuat sebuah video di Canva, karena kita membuat flyer ya, jadi kita tidak masukkan musik, itu bisa memasukkan musiknya. Jadi pas saat kita unduh berbentuk video itu ada musiknya langsung. Tapi ada musik yang berbayar, ada musik yang gratis. Di sini ada satu musik yang gratis yang bagian atas ini. Ini juga masih gratis yang bawah ya. Jadi bedanya yang gratis dengan yang berbayar, ini pas saat kita arahkan kursor kita ke musik tersebut ada tulisan gratis. Kemudian pas saat kita arahkan yang ke gambar yang ada icon mahkotanya, itu adalah musik yang berbayar. Kemudian ini berikutnya ada menu video. Ini video yang disediakan oleh Canva juga. Ini ada dengan durasi yang disediakannya. Ada yang gratis, ada yang berbayar juga. Bisa cari juga temanya ya, menyesuaikan dengan yang kita butuhkan. Kemudian ada latar, ini latar belakangnya atau halaman atau gambar belakang dari desain yang akan kita buat nantinya. Ini banyak juga. Oke, kita langsung contohkan pembuatan flyer. Contohnya tentang pembelajaran terbuka ya, di alam terbuka maksudnya. Kita yang pertama itu yang namanya pembuatan flyer itu pasti butuh yang namanya ilustrasi atau gambar ya. Jadi ilustrasi tersebut adalah gambar yang mewakili dari judul. Jangan sampai kita buat flyer nggak sesuai dengan temanya, nggak sesuai dengan judulnya. Kita buat judulnya tentang pembelajaran, gambarnya gambar sepak bola misalkan. Itu nggak sesuai ya. Ya sesuaikan. Kita bisa cari di menu foto ini, karena kita buat flyer tentang pembelajaran, kita masukkan education ya. Kita ketik di pencarian foto. Kemudian nanti akan muncul gambar-gambar atau foto-foto yang bertemakan education. Contoh saya masukkan gambar yang ini membutuhkan koneksi internet ya. Semakin bagus koneksinya, semakin cepat juga muncul gambarnya. Nah, ini contohnya ini gambar yang gratis karena ada tulisan gratisnya. Jika kita menggunakan gambar yang pro, ini bisa masuk, tapi ada tapinya ya. Gambar tersebut akan ada tulisan atau watermark gambar tipis atau gambar transparan dari Canva-nya, ada tulisan Canva. Ini yang berbayar. Kita hapus saja. Boleh menggunakan delete di keyboard ya, atau menggunakan tombol ini, hapus ya. Oke, kemudian kita masukkan gambar yang ini, kita pindahkan dengan cara geser mouse-nya, klik and drag ya, klik, tahan, geser. Kita perbesar di bagian sudutnya. Saya sarankan untuk memperbesar gambar itu menggunakan 4 sudut ini. Sudut kiri atas, sudut kanan atas, sudut bawah atas, dan sudut kiri atas, sudut kanan atas, sudut bawah kiri, sudut bawah kanan ya. Jadi gambarnya akan rasional ya. Pas saat kita mengaktifkan gambar, biasanya akan muncul menu tambahan, yaitu ada menu efek. Jadi ada menggunakan efek apa sih gambarnya, ada filter, kemudian ada penyesuaian dari mulai kecerahan, kontras, saturation, dan sebagainya. Kemudian ada pangkas, ini untuk mengcrop ya, gambarnya di crop, diperkecil gitu ya, atau dipotong ya bahasanya. Kemudian ada untuk mirror atau membalikkan, apakah gambarnya mau dibalik secara vertikal ataupun horizontal. Contohnya seperti ini kan, ini kebalik ya. Oke, setelah itu kita akan masukkan contoh seperti ini. Ini menggunakan elemen gradient. Ini gradient juga, ini gradient juga. Gradient itu adalah bentuk atau objek ya yang berisikan warna campuran 2 warna atau lebih, itu disebut dengan yang namanya gradient. Kita masuk ke elemen,
Kemudian kita pilih elemennya, elemen gradien. Nah, ini gradien. Ini ada banyak. Gimana caranya biar kita bisa melihat seluruh elemen gradien ini? Kita klik tulisan lihat semua atau view all ya kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian ini akan muncul seluruh gambar yang disediakan, seluruh elemen gradien yang disediakan oleh Canva. Saya contohkan, saya menggunakan elemen ini. Ini gratis semua ya. Saya klik ini, saya simpan di bagian sini, saya perbesar. Nah, ini untuk nanti logo dari aplikasi video conference yang akan kita gunakan. Nah, saya masukkan lagi untuk objek ini misalnya. Untuk objek ini kita bisa ubah untuk warna gradiennya. Oh iya, jangan sampai warna yang kita gunakan pada ilustrasi ini, karena ilustrasi ini berwarna hijau, jadi jangan sampai kita menabrak warna yang lainnya. Sesuaikan untuk gradien ini menggunakan warna hijau juga. Jadi akan mengenakan penglihatan ya. Kita pilih untuk warna yang kuning ini menjadi warna hijau misalkan. Nah, seperti ini. Ini adalah kolaborasi antara warna hijau dan warna biru. Ini kita balik ya. Balik secara horizontal. Kita memutarnya. Kita simpan di bagian sini. Oke. Nah, kemudian kita akan masukkan lagi objek elemen ini. Kita ini balik secara horizontal. Kita balik secara vertikal. Contoh ya, ini hanya contoh saja, nanti Bapak Ibu peserta ataupun Ananda itu boleh berkreasi sesuka hati ya, menyesuaikan dengan temanya. Nanti sesuaikan saja, nggak harus seperti ini, cuman nanti ada syarat-syaratnya dalam pembuatan flyer untuk VCT ini. Di antaranya ada logo dan sebagainya ya. Kemudian kita masukkan lagi objek, masih gradien juga, saya masih main di elemen gradien. Saya masukkan objek ini. Saya simpan objek ini di bagian bawah seperti ini. Untuk yang ini kita ubah warnanya, saya ubah menjadi warna hijau ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita ambil objek ini. Nih, pasal kita mengklik objek-objek ini, maka menunya akan berubah. Ini untuk objek gambar, ini untuk objek elemen gradien ya. Saya perbesar. Ya, saya simpan di bagian sini. Ini kita ke atasan. Oke, seperti ini. Udah hampir mirip dengan yang tadi ya, yang dicontohkan. Oke, sebentar. Oke. Nah, kemudian ini contohnya, nanti ada teks dan sebagainya. Oke, kemudian kita buat objek untuk memasukkan petugas dari kegiatan PCT. Biasanya ada 3. Emang ada 3 ya harusnya, ada presenter, ada host, dan ada moderator. Saya contohkan menggunakan objek ini. Kita akan ubah warnanya. Untuk bagian ungunya ubah menjadi warna biru. Oke, agak mudah. Contoh seperti ini. Kita perkecil. Kita simpan di bagian sini. Oke. Kemudian kita pilih objek atau elemen dari bingkai. Kenapa bingkai? Karena untuk memasukkan foto ke objek tersebut nantinya. Kita kembalinya yaitu kita close pada teks gradien ini. Maka akan kembali ke seluruh elemen yang disediakan oleh Canva. Nah, maka akan kembali ke sini semuanya. Nah, setelah itu kita pilih elemen bingkai. Kita klik ini. Kita perkecil. Untuk memudahkan, kita bisa zoom untuk tampilannya. Di bagian bawah sini ada perbesar. Kemudian kita pilih. Kita bisa menggunakan contoh penuhi. Ini akan pas ke tampilan layarnya, ke bagian gear ya. Ini kurang besar untuk bagian objek gradiennya. Ini kita simpan di bagian tengah. Ini besar dikit ya. Oke. Kita geser. Oke. Kita buat 3. Kita boleh blok dua-duanya dengan cara seperti ini. Blok menggunakan mouse. Kemudian kita duplikat. Ini ada tombol duplikat, ini ada kelompokan untuk group, ada posisi, ini ada salin gaya, kemudian ada kunci, biar tidak bisa digeser-geser, kemudian ada duplikat dan hapus. Kita pilih yang duplikat untuk menggandakan, kemudian kita geser ke bagian bawah, kita buat 3, ini terlalu besar, ini blok dua-duanya, kita perkecil. Nah, seperti ini.
Kemudian ini blok-blok lagi kita duplikat. Ini geser ke bawah. Oke, seperti ini. Oke, kemudian petugasnya, judul ya. Kita buat dulu judul dari flyer kita ini. Kita menggunakan menu teks. Kemudian saya menggunakan manual, saya pilih yang subjudul. Kenapa nggak judul saja? Karena biasanya untuk teks judul itu dia agak besar. Saya menggunakan subjudul saja. Kemudian kita ketikkan judulnya misalkan apa keuntungan belajar, apa keuntungan belajar ya di alam terbuka misalkan pada saat pandemi COVID-19 misalkan ya. Kita blok. Pas saat kita menggunakan objek teks, biasanya akan berubah juga menunya. Ini ada menu untuk perubahan jenis huruf teksnya atau jenis huruf atau teksnya. Ada untuk memperkecil, memperbesar objek teksnya. Ada warna teks, contohnya warna hitam dan sebagainya. Ada untuk karakter, besar atau tebal atau tidaknya. Kemudian ada untuk miring, garis bawah, atau huruf kapital atau tidaknya. Kemudian ada perataan, ya, ada rata kiri, ada rata kiri kanan, justify, ada rata kanan, dan ada rata tengah. Kita akan menggunakan rata kiri, yang sebelah sini ratanya. Kemudian ada simbol, ada line spacing, jarak antara teks atas dengan yang bawahnya, ada efek, dan sebagainya. Ini kita perkecil ya, bisa menggunakan ini, atau boleh langsung memperkecil pada sudut ini. Nah, seperti ini. Kita tebalkan untuk judulnya. Nah, gini ya. Oke, kita bisa perkecil. Ini akan pindah ke bawah biasanya. Saat kita menarik bagian pinggir ini, maka objek teksnya akan pindah dengan sendirinya ke bagian bawah. Seperti ini. Kita geser. Ini judulnya. Oke, sudah ada judulnya, apa keuntungan belajar dalam terbuka pada saat pandemi COVID-19 misalnya. Kemudian ini adalah petugas presenter. Ini kita bisa ambil teks yang sudah ada atau boleh mengklik tombol ini juga. Tapi kita lebih enak menggunakan teks yang sudah ada aja, kita tinggal ubah. Kita klik duplikat. Kita klik ini. Kemudian kita ubah menjadi presenter misalkan. Kita gunakan rata kanan. Ini rata kanan ya. Kita perkecil ya. Kemudian kita ubah warna teksnya menjadi warna hijau misalkan ya. Ini ada warna hijau. Nah, kemudian atau warna biru boleh ya. Kita pilih warna biru saja deh. Ini ya, biru Tosca ya, Tosca. Kita pindahkan ke sebelah sini. Kemudian kita duplikat untuk nama dari presenternya. Misalkan nama presenternya adalah Ibu Dini misalkan ya. Ibu Dini Siti Anggraini misalkan. Nah, seperti ini. Kita tarik, jangan takut pas saat dia pindah ke bawah, kita tarik saja bagian garis ini, kemudian kita perkecil. Kita ubah warnanya menggunakan warna hitam. Hitam ya, seperti ini. Kita bisa perkecil. Kita pindahkan. Oke, kemudian jangan lupa untuk memasukkan asal instansinya atau asal sekolahnya. Kita duplikat, kita ubah menjadi SMK Negeri 1 Bandung. Oke, kita tidak tebalkan. Nah, ini contoh presenternya adalah Bu Dini. Kita bisa geser menggunakan 4 arah yang ada di keyboard ya. Kemudian ini kita blok tiga-tiganya. Kita bisa sesuaikan, kita bisa duplikat tiga-tiganya. Ini untuk bagian moderator. Ini moderator. Contohnya moderatornya kita ubah menjadi Bu Farida misalnya. Bu Farida Sri Indratini, beliau MPD. Kemudian beliau dari SDN 077 Sejahtera. Oke. Kemudian kita duplikat lagi untuk host.
Oke, seperti ini. Kemudian ini ubah menjadi host. Oke, hostnya contohnya saya. Oke, saya dari SMK ya, Informatika Global ya. Oke, seperti ini. Nah, udah tiga-tiganya sudah, tinggal kita masukkan bagian fotonya. Kita masukkan fotonya, karena fotonya kita harus unggah, berarti kita masuk ke menu unggah. Karena fotonya sudah ada, saya nggak unggah lagi karena sudah dipraktikkan tadi untuk unggah foto. Belum ya, akan saya contohkan untuk unggah foto. Mohon maaf, saya contohkan unggah foto dari perangkat. Contohnya ini ada foto, contohnya ini ada foto Panadi misalnya. Kita masukkan, nanti akan langsung masuk ke bagian unggahan ya di sini. Nah, nanti akan ada prosesnya. Kalau udah tinggal kita klik saja, maka kan langsung masuk. Karena tidak membutuhkannya, kita delete saja. Kita masukkan foto Ibu Dini. Nah, foto Ibu Dini ini kita tarik, masukkan ke bingkai ini. Caranya klik ini, fotonya diklik, kemudian klik and drag, tarik, pindahkan, arahkan ke bingkai. Maka akan langsung masuk dengan sendirinya. Kemudian fotonya Bu Rida, contohkan, tinggal tarik saja, masukkan ke bingkai ini, maka akan langsung masuk. Berikutnya foto saya sendiri, ini masukkan, lepaskan. Nih, kenapa ini terpotong? Kita jangan takut, kita masih bisa ubah untuk menggeserkan bagian yang kepotongnya. Kita klik objeknya, kemudian pangkas. Dipindahkan, geser ke bawah. Termasuk fotonya yang Bu Farida juga, misalkan kurang atas, tinggal kita pangkas saja, kita pindahkan agak atas sedikit misalkan ya. Kemudian selesai. Ini sudah masuk untuk petugasnya. Kemudian yang harus ada dalam sebuah digital flyer di VCT itu adanya waktu. Kita boleh ambil dari teks yang ini saja, kita duplikat, kita pindahkan dengan posisi rata kiri ya, karena ini rata kiri, sejarkan dengan judul. Ini misalkan waktunya adalah hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021. Kalau pindah seperti ini, kita tinggal tarik saja bagian kanannya, maka akan dengan sendirinya pindah ke atas. Kemudian ini kita duplikat untuk buat bagian waktunya. Pukul 8, misalkan acaranya pukul 8 sampai dengan pukul 10 misalkan ya, waktu Indonesia Barat. Kita tidak diboldkan, kita ubah menjadi warna hitam. Kita perkecil ya. Oke, kita geser. Oke, kemudian setelah itu pasti yang namanya kita buat video conference ini, video conference ini pasti adanya yang namanya meeting link. Kita duplikat dari ini, kita duplikat, simpan di bawahnya, kita masukkan meeting link. Meeting link didapat dari link yang dibuat pada aplikasi video conference. Misalkan saya menggunakan video conference-nya Webex misalkan ya. Nah, maka kan nanti akan tersedia yang namanya link. Nah, linknya itu kita ambil atau kita copy. Saya tentukan karena saya tidak punya link untuk video conference-nya, saya contohkan untuk link ini, link Canva ini. Saya blok untuk link ini. Ini bayangkan adalah link dari link undangan dari aplikasi video conference, misalnya dari Webex. Kita copy, kemudian kita masuk ke Google, kita cari di mesin pencarian Google, kita masukkan shorten URL. Ada banyak penyedia layanan memperpendek URL ya, diantaranya ada Bitly, ada Catly, ada tadi itu ada SID, ada GG dan sebagainya, itu ada banyak ya. Saya akan contohkan pembuatan memperpendek link ini menggunakan Bitly ya. Nah, untuk Bitly ini juga sama, menggunakan akun juga, kita harus buat dulu akunnya. Nah, cara pembuatan akunnya kita bisa, saya contohkan logout dulu. Kita bisa sign in ya, kita bisa sign up nanti menggunakan akun Google, login atau sign up with Google ya. Kemudian nanti ada verifikasi ke email, kita tinggal aktifasi saja. Setelah itu kita langsung login saja. Loginnya pilih login with Google.
Nanti pilih akun Google yang akan kita butuhkan. Setelah itu akan langsung masuk nanti ke tampilan seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Setelah seperti ini, di bagian atas ini yang tombol berwarna orange ini, kita klik tombol create. Kemudian yang tadi ini kita copy, kita paste di sini. Nah, ini akan proses dengan sendirinya, maka nanti akan muncul di bagian judul. Judulnya misalkan kegiatan keuntungan misalkan ya, atau kegiatan PCT batch 8 misalkan untuk judulnya. Kemudian ini adalah custom untuk pengisian untuk perubahan linknya. Contohkan misalkan ini linknya itu saya perpendek menjadi PCT batch 8 misalkan grup 5 misalkan grup 5 ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita klik tombol save, maka linknya akan berubah jadi bit.ly /PCT dan seterusnya ya. Kemudian kita copy, kita akan contohkan, kita copy, kita akan buka di sini, kita paste, kita enter, maka ini akan langsung masuk ke link ini yang tadi. Jadi sudah berhasil ya link tersebut. Jadi link short-term tadi sudah berhasil untuk dibuka ya. Kemudian kita masukkan ke Canva ini, kemudian kita paste. Di sini kita paste untuk meeting link. Nah, biasanya HTTP-nya akan ada dengan sendirinya. Oke, kemudian kita masukkan biasanya ada yang namanya meeting number. Nah, meeting number itu biasanya didapatkan dari aplikasi juga, aplikasi video conference. Biasanya meeting number yang sekarang itu adanya biasanya 10 angka. Saya contohkan ngasal ya. Nanti sesuaikan dengan meeting number yang disediakan oleh aplikasi video conference. Contohnya, biasanya seperti ini, 10 angka. Nah, kemudian pasti adanya password ya. Biasanya Bapak Ibu pas saat masuk ke Webex ya, pasti minta password kan. Nah, ini juga kita harus masukkan untuk bagian passwordnya. Kita duplikat. Password ya. Biasanya kita menggunakan password 1, 2, 3, 4, 5 biar memudahkan ya. Kita perkecil. Ini bisa kita perbesar untuk bagian meeting number-nya. Ini kita geser untuk password. Kita pindahkan. Oke. Nah, setelah itu kita wajib untuk membuat yang namanya QR code. QR code dibuat secara online juga. Kita ambil bagian linknya. Link ini kita copy. Kemudian kita masuk ke mesin pencarian Google, kita bisa cari di pencarian Google itu QR kode generator ya. Nah, nanti ada banyak penyedia layanan dari QR code. Saya contohkan ini ada yang bagian atas dan yang kedua. Yang pertama itu ada the QR code generator. Yang kedua itu ada dari id.qr kode generator. Ini yang the QR code seperti ini berwarna hijau. Kalau yang dari ID QR code itu berwarna biru. Saya lebih menyarankan menggunakan ID.QR code. Kenapa? Karena untuk ID.QR code ini dia bisa merubah warna pada QR-nya. Sedangkan yang dari QR itu tidak bisa merubah warnanya. Oke, kita contohkan menggunakan yang ID.QR. Kemudian setelah kita ambil link yang sudah kita shortenkan, kita paste. Kemudian kita klik tombol buat kode QR. Nah, maka muncul QR yang sudah berisikan link ini. Nah, ini ada beberapa frame atau bingkai yang disediakan oleh id.qr. Contohnya seperti ini, ada yang seperti ini, dan sebagainya, ada banyak ya. Contoh saya tidak menggunakannya. Kemudian di bagian bawah dari bingkai ada save and color bentuk dari QR-nya. Apakah bentuknya seperti ini, atau bulat-bulat seperti ini, atau boleh kotak yang terpisah. Seperti ini. Saya contohkan untuk menggunakan yang lingkaran ya, yang bulat ini ya. Bulat-bulat ini. Kita bisa ubah warna di bagian sini. Contohkan saya menggunakan warna biru tua ini. Kemudian pilih. Maka QR-nya akan berubah menjadi warna biru seperti ini. Kemudian di bagian berikutnya ada logo Scan Me, bisa disimpan di bagian tengah nantinya. Nah, ini
kita bisa menggunakan seperti ini. Atau kalau tidak ya kita tinggal menggunakan silang saja. Kemudian setelah itu kita tinggal klik tombol unduh yang berwarna hijau ini. Kenapa yang nggak berwarna putih? Yang berwarna putih ini untuk ID.QR berbasis berbayar ya, atau yang pro ya. Karena kita membutuhkan yang gratis, kita gunakan yang unduh JPEG ya, untuk gambar ya. Kita tunggu prosesnya, nanti akan langsung terunduh atau langsung terdownload di bagian bawah sini. Kalau kita menggunakan Google Chrome ya, browsernya. Nah, sudah terdownload ya di bagian bawah ini. Kemudian kita kembali ke Canva. Nah, kemudian kita masuk ke unggah media. Kita pilih dari perangkat. Nah, setelah itu ini adalah QR yang sudah kita buat barusan ya. Kemudian ini akan ada prosesnya terlebih dahulu. Tunggu, kemudian kita klik. Ini sudah langsung masuk. Kita tinggal perkecil saja. Kita simpan di bagian sini. Oke, QR code-nya sudah selesai. Oke. Kemudian yang belum kita masukkan adalah logo atau identitas dari Virtual Koordinator Training Batch 8. Nanti untuk logo ini dan identitasnya akan kami share kepada instruktur. Nanti instruktur akan share ke grup Bapak Ibu peserta ataupun Ananda ya, pada grup masing-masing. Ini akan nanti kami share ya. Ini adalah salah satu identitas dari VCT Batch 8. Oke, kemudian kita akan masukkan logo pada VCT Batch 8. Ini wajib ada ya di flyer VCT. Oke, kita simpan di sini contohnya. Nanti untuk penempatan logo boleh di atas, di tengah ataupun di bawah, yang sesuai saja dengan desainnya masing-masing nanti. Kemudian jangan lupa memasukkan logo aplikasi video conference yang kita gunakan. Saya contohkan menggunakan logo dari Webex. Nanti Bapak Ibu bisa download di internet. Logo jika menggunakan Google Meet tinggal download saja, atau nanti saya sediakan untuk logo Google Meet, Webex ataupun Zoom, nanti akan saya sediakan. Nanti akan saya share juga kepada instrukturnya. Nah, seperti ini. Satu lagi yang belum kita masukkan yaitu nama instrukturnya. Jangan lupa dimasukkan nama instruktur, kita ambil dari text host ini. Kita simpan di bawah. Saya contohkan misalkan untuk instruktur. Misalnya instrukturnya itu misalkan Pak Alam Bahtiar misalnya. Pak Alam Bahtiar MPD misalkan. Ini adalah instrukturnya. Kita tarik saja ini sampai dia memanjang dengan sendirinya. Kemudian kita pindahkan. Oke. Kita ubah ke posisi pas. Maka flyer VCT Batch 8-nya sudah selesai. Oke, sebentar akan saya ubah. Mohon izin. Setelah selesai seperti ini, kita tinggal unduh. Cara mengunduhnya ada di bagian atas ini. Ini ada tombol unggah, bukan unggah ya, sorry. Kita unduh atau download. Kita klik unduh ini. Kemudian nanti ada pilihan jenis filenya. Saya sarankan karena di VCT ini yang disebar adalah gambar, itu menggunakan ekstensi atau jenis file dari PNG. Kenapa PNG? Karena PNG ini adalah jenis file yang gambarnya berkualitas tinggi. Kalau yang JPEG, dia gambarnya bagus, cuman berukuran filenya kecil. Tapi biasanya yang filenya kecil, maka resolusi pun akan kecil biasanya. Jadi kita menggunakan yang PNG saja. Setelah itu kita klik tombol unduh. Maka akan ada proses untuk menyiapkan desainnya. Nanti akan langsung terdownload ke bagian perangkat komputer kita. Nah, sini sudah terdownload ya untuk playernya. Nanti tinggal disebarluaskan menggunakan narasi di media sosial. Nah, setelah itu saya mohon izin untuk stop sharing. Saya pindah sharing ke. Nah, mohon izin sebentar. Nah, yang harus ada pada digital flyer VCT Batch 8 ini diantaranya satu, adanya judul yang menarik ya. Jadi di flyer ini harus ada judul yang menarik biar semua orang yang melihat flyer kita bisa ikut hadir ya. Yang kedua, ada ilustrasi yang mewakili judul atau mewakili tema. Yang ketiga, ada logo pada VCT Batch 8 ya, logo-logo ini. Kemudian yang keempat, ada waktu kegiatan. Jangan lupa kita masukkan waktu kegiatannya. Jangan sampai orang
bertanya kapan acaranya tersebut dilaksanakan, seperti itu. Kemudian yang kelima, ada petugas dalam kegiatan, ya itu pasti ya petugasnya harus ada, diantaranya ada presenter, ada moderator, dan host. Yang keenam, adanya link dari video conference yang disediakan. Nih untuk meeting linknya atau link meetingnya itu menggunakan shorten link ya, shorten link diperpendek, kemudian ada meeting number dan password. Kemudian adanya QR code, ini QR code harus ada. Yang ke-8, nama instruktur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang bertanya, boleh mengisi di kolom chat ya. Mungkin seperti itu, Ibu Dini. Halo Ibu. Oke, Pak Usep, terima kasih banyak Terima kasih atas kembali. paparan materinya. Ini luar biasa ya. Mungkin kalau kita yang tidak biasa begitu ya membuat satu flyer itu mungkin bisa sangat takes time sekali ya, lebih dari 1 jam. Tapi Pak Usep, ini luar biasa dalam waktu sekitar ya 20 menit. Kalau misalnya Pak Usep mungkin tidak sambil menjelaskan, bisa lebih cepat begitu. Ini luar biasa, dan sebetulnya sebagai pertama mungkin memang sudah biasa, tapi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Untuk yang pemula pun sebetulnya sudah sangat dipermudah sekali, karena dalam membuat flyer atau digital flyer itu kita tidak yang pro ya, tetapi dengan yang open source seperti halnya Canva, tapi bisa menghasilkan satu flyer digital yang ciamik dan memang terlihat profesional dan tentu saja informatif yang penting. Nah, ini ada beberapa hal yang penting juga yang sudah disampaikan oleh Pak Usep, tapi saya akan menguatkan sekali lagi bahwa beberapa aspek atau poin yang harus ada di flyer digital flyer VCT Batch 8. Yang pertama adalah yang judul, lalu ilustrasi yang mewakili judul, logo-logo pada virtual koordinator batch 8. Di sini terutama penyelenggara, lalu kemudian ketika kita menggunakan video conferencing apps apa, itu juga bisa dimasukkan, dan sebetulnya sangat penting karena sangat memberikan hal yang informatif sekali. Misalnya gini, ini pakai apa ya? Kan suka ada yang nanya, apakah pakai Google Meeting atau misalnya pakai Zoom atau pakai Cisco Webex ya, seperti itu. Lalu di sini Pak Usep juga sudah menyediakan logo dari Virtual Koordinator Training Batch 8. Lalu juga waktu, lalu juga petugas dalam kegiatan siapa aja yang menjadi presenter nanti dari Bapak dan Ibu sendiri, lalu juga yang menjadi moderator dari Bapak dan Ibu peserta serta Ananda ya, lalu juga yang menjadi host. Lalu di sini juga ada link video conference yang sudah memakai shorten link. Kalau Pak Usep di sini menggunakan Bitly, tapi tidak menutup kemungkinan kita menggunakan SID atau misalnya memakai gg.gg ya, meeting number dan password. Nah, ini sebenarnya meeting number dan password itu identik dengan Cisco Webex, karena kalau misalnya Google Meeting atau Zoom itu namanya lain lagi ya. Silahkan menyesuaikan. Lalu QR code untuk supaya mudah diakses, kan biasanya suka susah gitu ya, ngetik lagi Bitly-nya sih udah gampang, tapi pada saat kita mau mengakses di web browser itu kita harus ngetik ya kan. Tapi kalau misalnya pakai QR code tinggal di scan aja kan udah muncul gitu ya, seperti itu. Lalu nama instruktur juga penting. Kenapa? Karena supaya mudah mengidentifikasi ini kira-kira instrukturnya siapa, karena peserta VCT Batch 8 ini ada hampir 3.000 peserta begitu. Jadi itu kira-kira Bapak dan Ibu pokoknya menggunakan Canva. Kenapa kami sarankan menggunakan Canva? Untuk yang profesional it's okay, mau pakai yang profesional apps juga tidak jadi masalah. Betul, dan banyak sekali ya Pak ya. Pak Usep untuk professional apps, misalnya Corel Draw, ada juga Adobe ya, Adobe apa aja, Illustrator, terus ada InDesign mungkin ya, iya betul, Photoshop ya, banyak sekali. Tapi kami sarankan untuk Bapak Ibu serta Ananda yang masih pemula itu bisa pakai Canva, karena
sangat praktis, sudah ada fasilitas yang ada di sana yang ditawarkan seperti yang tadi kita lihat, dan tidak takes time tapi bisa terlihat pro begitu ya. Pasti banyak yang merasa terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Usep. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab saja langsung ke Pak Ferdi. Mungkin selama 15 menit ya Pak Usep ya, karena Pak Ferdi supaya waktunya seimbang sama gitu. Oke, silahkan Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chat di sini. Saya akan cek dulu. Oke, presensi akan saya share. Mohon maaf belum saya share. Kenapa? Karena supaya Bapak dan Ibu bisa melihat presentasi dari kami, dari Pak Usep dan Pak Ferdi begitu ya. Oke, selanjutnya cara membuat meeting link katanya boleh diulangi lagi. Kalau tidak salah tadi link untuk Canva. Link meetingnya gimana caranya? Mohon diulang penjelasan untuk membuat link meeting link mungkin ya. Meeting link. Oh, Ibu berarti harus ikut apa namanya paparannya Pak Ferdi. Pak Ferdi betul. Meeting link. Karena kalau Pak Usep di sini hanya menjelaskan bagaimana men-short atau menyingkat meeting link dan membuat customize begitu ya, namanya bisa nggak susah gitu, tetapi kode-kode yang aneh, tapi juga misalnya Bitly paparan materi satu gitu, seperti itu. Oke, next presensi next ya Bapak dan Ibu serta Ananda. Saya Meti dari MTSN 3 Tasikmalaya. Kalau untuk penggunaan Canva di smartphone, apakah langkah-langkahnya akan sama dengan yang ada di PC? Dan untuk pembuatan link video conference, untuk pelaksanaan waktu yang akan datang, bagaimana cara membuatnya? Untuk link video conference akan disampaikan oleh Pak Ferdi. Jadi kita confirm dengan pertanyaan Ibu Meti mengenai bagaimana caranya penggunaan Canva di smartphone. Silahkan Pak Usep. Oke Ibu, terima kasih Ibu Meti, terima kasih Ibu Dini. Untuk pertanyaannya Bu Meti mengenai aplikasi Canva yang dibuat menggunakan smartphone ya, itu sama saja, prosesnya juga sama, hanya saja tampilannya saja yang berbeda. Biasanya nanti sepertinya misalkan ada menu unggahan, kemudian ada menu elemen, itu adanya pada tombol plus atau tombol silang ya, itu di bagian tombol tambah, itu di bagian bawah. Jika menggunakan, boleh saya tampilkan aplikasi Canva di handphone saya mungkin Ibu ya? Ya silahkan Pak Usep. Ya, tapi enggak saya tampilkan menggunakan share ya, share screen, tapi saya lihatkan aplikasi yang saya munculkan menggunakan handphone saya. Saya mohon izin buang dulu virtual background-nya. Oke, sebentar. Ini adalah contoh tampilan dari aplikasi Canva yang saya pakai di aplikasi smartphone ya. Ini contohnya saya buat untuk selembaran ya, kita klik tombol tambah, kemudian nanti ada pilihannya pilihan yang mana, saya akan tampilkan misalkan yang selembaran atau untuk flyer ya. Tunggu prosesnya. Nah, kemudian akan seperti ini. Nah, sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini area kerja dari Canva smartphone, ini area kerjanya. Nah, tombol plus ini adalah untuk memunculkan bagian-bagiannya dari mulai yang pertama itu ada template, ada unggahan, ada foto, ada teks, ada elemen, dan sebagainya. Ini sama saja, hanya saja tampilannya saja yang berbeda atau yang berubah ya. Untuk fiturnya semuanya sama karena memiliki updatean yang sama. Seperti itu Ibu. Mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Usep. Kalau misalnya melihat sih sebetulnya untuk yang di handphone tidak terlalu jauh berbeda dengan yang di PC. Tapi memang kendalanya yang di handphone itu berarti kecil ya, begitu Bapak Ibu. But at least kalau mau pakai seukuran tab bisa ya. Maksudnya lebih preferable gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya menggunakan PC. Betul. Rekomendasi dari kami sih seperti itu ya.
Karena kalau pakai handphone biasanya karena kecil jadinya kurang presisinya kurang tepat, ada menyon-menyon begitu. Betul, iya Ibu itu. Kalau saya sih, kalau saya mungkin Bapak dan Ibu jauh lebih expert ya. Tapi kalau saya kok jadinya malah miring begini, begitu menyon-menyon begitu. Jadi kami rekomendasikan sih Bapak dan Ibu pakai PC ya. Oke, next. Pak Usep terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan Iya, tapi sama-sama Ibu. untuk pertanyaan kedua, insya Allah nanti kita akan tanya. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, nanti persis sudah akan disampaikan oleh Pak Ferdi ya. Oke, but it's okay seperti itu. Nanti pada saat Pak Ferdi sabar ya, Bu Meti. Oke, selanjutnya. Oke, saya dari VCT 8 grup 10, link room 2, tidak bisa dan di jadwal nanti saya ada kegiatan, terima kasih. Oke, it's okay. Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu di satu sesi yang sudah ditetapkan oleh panitia kemudian tidak bisa mengikuti, no worries ya, jangan khawatir. Bapak dan Ibu feel free untuk ikut di sesi yang mana saja selama itu memang mudah-mudahan tidak tertinggal begitu mengikuti satu paparan materi yang lengkap setiap harinya. Seperti sekarang adalah paparan materi 3, di mana sebetulnya ada 2 paket nih yang berkolaborasi, yakni duet maut antara Pak Usep dan Pak Ferdi begitu. Dan untuk presensinya juga hanya 1. Jadi kenapa? Supaya yang pertama Bapak dan Ibu nggak terus aja ya ngisi presensi begitu, dan jadi bisa lebih enjoy dalam mengikuti kegiatan dan tidak miss presensi, karena presensinya udah 1 kali dalam 1 kali paparan materi. Sekarang adalah double shot dan duet maut antara Pak Usep dan Pak Ferdi begitu ya. Oke, selanjutnya next. Apakah boleh tidak selengkap contoh tadi karena masih belum begitu paham? Ibu, no worries juga ini. Kenapa? Karena kan videonya akan kami share nanti, kami upload di YouTube, lalu linknya akan kami share. Jadi Bapak dan Ibu yang pasti tidak akan bisa langsung sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Usep ya, kecuali yang memang sudah terbiasa membuat. Tapi kalau misalnya belum, dengan pembiasaan kita melihat sambil praktek gitu ya, mengikuti cara-caranya, saya pikir ini pasti bisa mendekati serupa gitu dengan Pak Usep. Seperti itu. Oke, bagaimana cara membuat QR code, bisa diperlihatkan lagi Pak Usep? Silahkan. Boleh Ibu, mohon izin. Masih ada waktunya Ibu ya? Masih 5 menit, 5 minutes for you Pak Usep. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, untuk pembuatan QR code ya, kita anggap saja kita sudah memiliki meeting link-nya. Kemudian saya contohkan meeting link-nya adalah ini, kemudian saya copy. Bayangkan ini adalah meeting link yang didapat dari aplikasi video conference ya. Kemudian kita masuk ke mesin pencarian Google, kita ketikkan QR code generator ya. Oke. Kemudian setelah itu kita ada beberapa pilihan dari website penyedia QR code. Di antaranya ada the QR code generator, ada dari id.qr code generator. Ada 2 nih, ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna biru. Saya sarankan menggunakan yang berwarna biru. Kenapa? Karena penyedia layanan id.qr code ini adalah dia bisa merubah warna dari QR code-nya, kemudian bisa merubah dari bentuk QR code-nya. Oke, kita paste link yang sudah kita dapatkan dari aplikasi video conference yang asalnya panjang, begitu panjangnya. Kemudian kita QR code kan ya. Contoh ya, ini contoh. Kemudian kita buat QR code atau buat kode QR. Semakin panjang teksnya maka semakin rumit QR code-nya. Saya contohkan, kita akan ambil dari yang sudah ada ini tadi ya. Saya ambil dari ini, saya contohkan. Yang sudah disortenkan, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita buat kode QR, maka akan sedikit ya QR code yang munculnya. Kemudian kita bisa pilih untuk bingkainya, apakah menggunakan bingkai Scan Me ini atau tidak. Jika tidak, kita pilih tanda silang ini. Kemudian kita bisa pilih bentuk dari QR code-nya.
Dari mulai yang pertama kotak ya, kotak well, kemudian ada lingkaran, kemudian ada kotak-kotak yang terpisah dan sebagainya. Contohkan menggunakan yang lingkaran misalnya. Kemudian di sini kita bisa ganti warna QR-nya. Contohkan kita bisa menggunakan 8 warna ini atau boleh memilih warna yang kita inginkan. Misalkan berwarna merah nih. Kita klik warna merah, kita pilih choose, maka nanti QR code-nya akan berwarna merah. Setelah itu kita tinggal klik unduh saja. Tunggu prosesnya. Nanti QR code gambarnya akan langsung masuk ke downloadan atau langsung masuk ke perangkat kita. Nah, mungkin seperti itu Ibu. Semoga bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Usep atas jawabannya. Tadi sudah clear sekali. Ini ada menurut Ibu Rohaniatul Magnia, begitu ya, amazingly fantastic katanya, keren sekali presentasinya Pak Usep, sangat informatif dan jelas. Ya betul. Ini memang betul. Kalau saya pikir Canva, saya nggak pernah membayangkan bisa seciamik itu gitu. Tapi dengan tangan seorang Pak Usep itu luar biasa loh. Kok hampir sama dengan dibuat di Corel Draw gitu ya. Luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu kita semua mungkin kecuali ya yang sudah mahir, kalau saya dan Bapak Ibu yang lain ataupun Ananda yang masih belum familiar dengan bagaimana caranya mendesain gitu untuk digital flyer ini, no worries, berarti kita bisa menggantungkan kepada Canva begitu. Jadi selalu ada jalan menuju Roma ternyata. Oke, baik. Selanjutnya, presensi sudah saya share ya di kolom chat. Bapak dan Ibu silahkan dicek, nanti ada pop-up. Di pop-up nanti warna merah biasanya di panelis. Bapak dan Ibu klik, lalu nanti bisa diisi presensinya. Masih banyak pertanyaan Ibu? One more question, oke? Satu pertanyaan lagi, sebentar Pak Usep, saya cari dulu ya. Ini ada dari Pak Gipari Kenang S, Ibu. Secara private ini kirim kepada saya. Oh, private yeah. Question. Tapi sudah saya kirim juga di chat. Oke, sebentar. Yang kira-kira memang nanti pertanyaannya bisa digunakan atau bermanfaat untuk yang lain juga ya. Tapi ini sebenarnya semuanya juga keren, pertanyaannya sangat kritis sekali. Oke, wait a minute. Oke, ini sudah dijawab. Terima kasih banyak. Bismillah, harus mencoba untuk membuat flyer di Canva karena belum pernah. Saya baru gunakan untuk kiriman Instagram. Ternyata sangat luar biasa begitu ya. Oke, saya Devi dari SMA Negeri 1 Babakan. Tolong dijelaskan kembali cara memasukkan foto ke dalam bingkai lingkaran yang sudah dijelaskan tadi. Sebab saya sudah otak-atik katanya tapi belum bisa. Oke, silahkan Pak Usep. Baik, mohon izin saya share kembali tampilan laptop saya ya. Oke, biasanya tadi juga sempat ada lagi yang bertanya bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam elemen bingkai ya. Ini emang agak lumayan susah juga. Ini penting sekali. Biasanya kita lupa untuk nanya sekaligus karena Pak Usep udah buka Canva-nya. Kan kita tuh biasanya background dari foto tuh suka rame dan nggak terlalu necessary juga untuk ditampilin gitu. Mungkin ada yang lewat tukang bakso pas di foto, tapi fotonya keren gitu kan. Aduh itu ini kan jadi nggak mungkin kita tampilkan juga. Nah, gimana caranya meremove background? Itu kayaknya penting juga untuk di-share. Oke, thank you Pak Usep, silakan. Iya Ibu. Untuk meremove background ya, sebenarnya kalau kita contohnya misalkan ini adalah ada foto sebuah anak di hutan, misalkan ini udah bagus-bagus gambarnya, tiba-tiba ada kerbau lewat misalkan ya. Nah, kerbaunya itu bisa dihilangkan atau bisa namanya itu menggunakan aplikasi Photoshop. Itu ada menggunakan toolnya itu stem tool ya, atau clone tool, cloning ya, di-cloning dari gambar yang kosong kemudian dihapus kerbaunya misalnya. Itu tidak bisa untuk digunakan di aplikasi Canva. Itu bisa digunakan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dengan toolnya namanya clone tool. Nah seperti itu. Tapi jika untuk logo, misalkan nih saya contohkan, misalkan saya contoh download logonya dari logo Google Meet misalnya ya, Google Meet. Oke, Google Meet.
Kita cari logo Google Meet misalnya. Kita masuk ke gambar. Nih contohnya ya, saya ambil yang ini aja nih, yang ada hitamnya. Oke, sebentar saya ambil yang ini saja misalkan. Ini kan ada yang bagian warna putihnya, kita bisa hapus bagian warna putihnya. Kita coba download dulu untuk gambarnya. Kita save image. Contohnya saya simpan image-nya di download atau di perangkat download saya. Kemudian saya save. Ini ada tambahan. Kita masuk ke Google, mesin pencarian Google, kemudian kita cari di mesin pencarian Google itu adalah remove background. Ini adalah website penyedia penghapusan latar belakang. Nah, seperti ini. Kita bisa upload image. Nah, kita cari gambarnya. Misalnya logo yang tadi ini ada bagian putihnya kan belakangnya, bisa transparan itu dengan ekstensi PNG. Kita menggunakan penyedia layanan remove BG ya, BG ya, kemudian open. Nah, ini lagi proses untuk pembuangan background. Nah, akan seperti ini. Ini bagian latar belakangnya sudah terhapus, kita download, maka nanti hasil gambarnya tidak akan ada latar belakangnya. Itu nanti kita akan langsung beralih ke elemen bingkai ya. Kita akan contohkan, kita pilih elemen bingkai. Kita boleh lihat semua bingkainya. Saya contohkan, saya menggunakan elemen bingkai ini misalnya ya. Saya menggunakan elemen bingkai smartphone misalnya. Saya simpan di sini. Ini contoh ya. Kemudian kita akan memasukkan sebuah gambar ke elemen ini. Caranya, kita boleh perbesar dulu tampilannya biar kelihatan. Oke, kemudian kita unggah foto, boleh menggunakan foto yang sudah kita unggah atau boleh menggunakan foto yang disediakan oleh Canva ya. Misalkan education ya, kita cari dengan tema education. Kita cari foto yang gratis, contohnya misalkan saya masukkan foto ini. Nah, ini tinggal kita tarik saja. Caranya kita klik objeknya, objek gambar ini, tarik ke bagian bingkai. Nanti kita langsung lepaskan saja, maka akan langsung masuk. Jadi tidak usah kita mengklik apa-apa lagi, tinggal kita tarik, lepaskan ke bagian bingkainya, kemudian lepaskan. Nah, kita bisa atur, kita pangkas, bisa atur gambarnya. Contoh seperti ini, kita geser ke arah kiri, kemudian selesai. Ini cara memasukkan gambar ke dalam elemen bingkai. Nah, mungkin seperti itu Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Usep. Wah, pasti kita pengen terus aja ya, bertanya dengan Pak Usep, mengeksplorasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Usep ini. Tapi memang ada keterbatasan waktu karena kita juga tidak akan kalah seru dengan sesi Pak Usep. Telah hadir bersama kita seorang narasumber, ini duet mautnya Pak Usep, yaitu Bapak Ferdiansyah Saiful Hijrah. Pak Usep, sebelum diakhiri mungkin Pak Usep bisa share di kolom chat dan menyebutkan aplikasi yang bisa digunakan untuk menghapus background ya. Dan saya juga punya Pak Usep nih, selain yang Pak Usep itu namanya itu background remove BG ya? Iya betul, remove BG. Ya, itu remove BG itu juga bisa digunakan Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita misalnya lagi di satu pemandangan alam gitu ya, dan foto kita ciamik, tiba-tiba ada mobil lewat gitu kan, motor lewat gitu, aduh, udah gitu, wah bisa dihapus juga tuh Bapak dan Ibu serta Ananda, no worries ya. Oke. Untuk pertanyaannya sudah selesai Ibu? Ya, sudah selesai karena kita akan beralih ke materi yang selanjutnya Pak Usep. Kalau gitu jangan lupa di typing dulu nama apa namanya aplikasinya ya. Oke, sudah saya share di kolom chat Ibu. Siap. Terima kasih Pak Usep. Terima kasih kembali Ibu. Ya, luar biasa, sehat-sehat selalu. Terima kasih Ibu. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, mohon berkenan untuk memfasilitasi serta ditunggu tadi logo-logonya ya, karena akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Jadi semuanya nanti sama, flyernya seragam, logo untuk penyelenggaranya ada, lalu logo atau icon dari virtual koordinator training batch 8-nya juga lengkap. Keren.
Oke, ini Bapak dan Ibu serta Ananda, kita sudah di akhir sesi yang pertama. Sekali lagi Pak Usep, terima kasih banyak dan selamat sore ya. Selamat sore Ibu, terima kasih banyak. Sukses untuk semua peserta. Ya, sukses juga untuk Pak Usep. Have a good day further ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu